karena ini adalah program prioritas Pak Presiden, tentunya kami wajib untuk mendukung Kementerian PKP agar segera bisa sukses. Ini agenda yang kita dorong, pertama dalam rangka untuk merespon dan segera mensupport, mendukung terkait rencana maupun harapan yang sudah ditugaskan oleh Pak Presiden kepada kami, terutama khususnya Kementerian PKP yang dipimpin oleh Pak Marwara Sirait, terkait mengenai agenda pembangunan 3 juta rumah, di mana melalui program KUR yang dialokasikan sebesar 130 triliun, di mana nanti kuasa pengguna anggarannya adalah Kementerian PKP. Di 130 triliun itu bukan angka, bukan uang ya, tapi itu alokasi dana KUR yang dimana kalau bunga normalnya kurang lebih sekitar 12-13%, tapi nanti pemerintah mensubsidi di angka kurang lebih 6-7%. Jadi si supplier yang bergerak di sektor perumahan, developernya itu mendapatkan bunga KUR kurang lebih sekitar 5%. Yang material juga, nanti untuk support material dan itu ininya Bank BTN. Kuasa pengguna anggarannya PKP, dan kami dari Kementerian UMKM tentunya kepentingan kami adalah menjaga ekosistem usaha ini bergerak, yang bergerak di sektor perumahan. Kenapa? Pertama dari developernya. Tentunya dengan adanya program ini, developer akan semakin mulai bergerak untuk menambah volume produksi rumah. Satu. Lalu suppliernya, supplier bahan bangunan, material juga ikut terlibat. Lalu yang ketiga adalah ekosistem di sekitar perumahan. Ekosistem di sekitar perumahan seperti misalnya pedagang mikro, pedagang makanan, minuman, kelontong, dan lain sebagainya, rumah sakit, bergerak semua. Jadi inilah salah satu konsep yang ingin kita dorong. Dan kami tentunya Kementerian UMKM wajib, karena ini adalah program prioritas Pak Presiden, tentunya kami wajib untuk mendukung Kementerian PKP agar segera bisa sukses, dan tentunya kalau akselerasi program ini berjalan cepat, ini yang diuntungkan adalah masyarakat dan rakyat Indonesia bagi mereka yang memang belum memiliki rumah. Jadi itu tujuannya. Artinya di perumahan ini nanti ketika terbangun akan menumbuhkan UMKM sekitar ya Pak? Pasti secara konsekuensi logis, tentunya kalau kita perhatikan di setiap komplek perumahan pasti wilayah situ akan bergerak, ekonomi bergerak, tentunya tidak menutup kemungkinan kalau yang tadinya di wilayah sini nggak ada sekolahan, bisa jadi nanti bikin sekolahan, yang nggak ada rumah sakit atau klinik-klinik kecil, mungkin jadi ada klinik kecil, jadi tentunya akan tumbuh kan, akan tumbuh semuanya. Nah ini yang sedang didorong oleh pemerintah. Jadi ini bukan hanya sekedar membangun 3 juta rumah, tapi ini juga membangun ekosistem, membangun peradaban di wilayah rumah-rumah komplek yang mau dibangun itu. Dan sukses nih buat Kementerian PKP yang dipimpin oleh Pak Ara, dan kita harus dukung penuh untuk supaya ini bisa segera terrealisasi. Dan juga buat BTN, tugasnya makin banyak. Kalau dari sisi target tentunya sebanyak-banyaknya. Kalau tadi ditanya berapa targetnya, ya kita tentunya akan monitoring dan evaluasi terus. Kan itu tugas kami nanti itu di Kementerian UMKM, berapa banyak UMKM yang terlibat, baik itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau level developer tentunya akan ada kurang lebih itu bergerak di sektor menengah tuh. Rata-rata developernya itu menengah dan atas. Suppliernya di sektor di wilayah usaha kecil dan usaha menengah. Nah nanti yang ekosistem sekitarnya itu usaha mikro. Apa? Ya, jadi kalau kata Bu BTN ada kurang lebih 79 ekosistem. Jadi ini yang lagi mau coba kita hidupkan dan tumbuhkan melalui program 3 juta rumah ini. Dan itu saya pikir ya. Makasih ya.